Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak salih dan salihah? Ibu harap kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam kesempatan Kultum Jumat SDN 191 Babakan Surabaya. Anak-anakku yang solih dan salihah, sudah beberapa bulan kita tinggal di rumah, tidak pergi ke sekolah. Namun, semoga kita semua senantiasa diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Karena belajar itu adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam. Jadi bagi setiap orang Islam mencari ilmu itu hukumnya wajib. Sesuatu yang wajib apabila kita dikerjakan, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Dan apabila ditinggalkan, maka Allah akan memberikan kita mencatat amal itu sebagai suatu dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu, semoga kita selalu diberi kemudahan, selalu diberi semangat untuk senantiasa melakukan pembelajaran sehari-hari sekecil apapun. Kemudian sesingkat apapun yang ada kita pelajari. Tidak hanya belajar dari sekolah, belajar dari pengajian, belajar dari orang tua kita di rumah, itu menjadi hal yang paling utama. Ya. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, dari pasar membawa ikan dimasak supaya panas. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan suatu amanat tentang ikhlas. Ya, anak-anakku sekalian. Benar sekali, pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang ikhlas. Apa sih yang namanya ikhlas itu? Apa arti ikhlas itu? Ini adalah hal yang perlu kita ketahui bersama-sama dan perlu kita ingat lagi dan ingat lagi setiap saat supaya kita bisa beramal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, anak-anakku yang solih dan solihah, ada beberapa pendapat tentang arti ikhlas. Ibu sudah rangkum beberapa materinya untuk pagi hari ini, yaitu yang pertama, apa itu ikhlas? Ya, menurut beberapa ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, ikhlas itu artinya adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, pendapat lain dari ulama tentang ikhlas, yaitu bahwa yang disebut ikhlas itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi ikhlas itu adalah mukhlisina, dengan ikhlas, lahuddina hanya untuk menyembah Allah. Ya.
hunafa, dengan ikhlas kepadanya, ya. Yang ketiga, ikhlas itu adalah pembersihan diri dari pamrih kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi yang namanya ikhlas itu murni, tidak pamrih kepada siapapun. Kemudian yang keempat, menurut Imam Al-Harawi, bahwasanya ikhlas itu artinya membersihkan amal dari setiap noda. Loh, ternyata amal itu ada nodanya ya. Nah, kita kupas lagi nanti ya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itulah beberapa pendapat para ulama tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, kalau ananda sekalian mungkin sering di dalam kegiatan sehari-hari dengan teman, kalau main, misalnya ada temannya memberi makanan, suka bilang begini, "Hei, kamu ikhlas tidak?" Begitu kan ya? Nah, kemudian apabila kadang-kadang kita meminta sesuatu dari orang tua, dari teman, atau dari teman orang-orang terdekat kita, kemudian marah-marah. Nah, suka bilang, "Kamu tidak ikhlas ya? Percuma. Ikhlas dong." Gitu kan ya? Nah, banyak sekali jargon-jargon atau ungkapan-ungkapan tentang ikhlas. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu sangat penting. Dan dari kata-kata tersebut kita tahu bahwa ikhlas itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Ikhlas itu sesuatu yang mulia. Dan tidak ikhlas itu merupakan sesuatu yang tercela. Ya, anak-anak solih dan solihah, menurut Abu Sufyan As-Sawri, sulit. Ikhlas itu sangat sulit untuk diwujudkan. Kenapa? Karena menurut Abu Sufyan As-Sawri, hatinya itu selalu dibolak-balik. Kadang-kadang mudah menerima sesuatu, kadang-kadang sulit menerima sesuatu, kadang-kadang mudah termotivasi untuk belajar. Misalnya, kadang-kadang malas sekali belajar. Ya Allah, sudah oleh orang tua mau diberi uang, ya, kemudian besoknya lagi uangnya segitu nggak cukup kalau untuk hadiah belajar katanya. Nah, itu kita harus hati-hati, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau suka berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini, kata Rasulullah, pada agamamu. Ya. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah bagaimana? Murni melakukan sesuatu, berniat sesuatu hanya karena Allah. Ya. Siapa yang bisa ikhlas? Siapapun bisa ikhlas. Siapa yang harus ikhlas? Kita semua manusia, hamba Allah, kitalah yang dituntut ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya amal. Ya. Kita beramal, kita melakukan suatu perbuatan, tentu tidak akan lepas dari lelah, ya. Baik itu lelah jasmani atau lelah rohani. Contohnya sholat. Sholat itu melelahkan tidak? Oh ya, sangat melelahkan. Apalagi untuk orang yang tidak ikhlas. Kenapa? Buktinya sholat subuh saja atau sholat duhur saja, sholat yang hanya 2 rakaat, yang hanya 4 rakaat, memakan waktu 4 menit, 5 menit, paling lama 10 menit. Tapi luar biasa beratnya ya. Nah, itulah kenapa, karena ikhlas itu banyak sekali tantangannya. Hati itu banyak sekali nodanya. Dari mana sumber noda hati itu? Tentu saja dari godaan syaitan. Ya. Nah, sekarang ananda sekalian,
Kita harus berusaha ikhlas dalam setiap amal, supaya semua amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal akhirat untuk kita, ya. Nah, kita sebagai pelajar tidak usah jauh-jauh mencari ikhlas. Apa yang bisa dilakukan? Ikhlas belajar sesuatu karena Allah. Di rumah apa yang harus kita pelajari? Belajar membantu orang tua, belajar membereskan tempat tidur sendiri, belajar mengerjakan tugas-tugas dari orang tua tanpa membantah, ya. Karena orang tua itu adalah pintu surga untuk kita. Yang ketiga, belajar melaksanakan tugas-tugas dari ibu dan bapak guru, ya. Jadi ikhlas di rumah, ikhlas dalam belajar. Kalau kita ingat kembali bahwa kita ini sekarang dalam situasi belajar di rumah, tentu siapa saja akan merasa kesal. Ya Allah, kapan wabah ini akan berlalu? Saya ingin segera sekolah. Siapapun merasakan itu, ya. Sebab manusia itu, semua makhluk hidup itu Allah berikan Allah berikan dia anugerah kebebasan. Nah, sekarang disuruh diam di rumah. Tidak boleh pergi ke sekolah, tidak boleh bertemu teman. Nah, itu tentu sangat berat untuk manusia. Tapi kita ambil hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Oh iya, ternyata bebas itu menyenangkan. Ternyata pergi ke sekolah itu menyenangkan. Ternyata bertemu teman itu menyenangkan. Ternyata binatang-binatang yang kita kurung di dalam kandang itu tidak menyenangkan. Ya, makanya kita ambil pelajaran. Kita bersikap ramah pada teman. Kemudian kita belajar mensyukuri apa yang namanya kebebasan. Kadang-kadang kita hari biasa pergi ke sekolah malas sekali, ya. Nah, saat ini kita syukuri. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, itu saja kultum kita pada pagi hari ini. Ibu hanya mengingatkan bahwa kita sama-sama menggagas kembali keikhlasan kita, mensucikan niat-niat kita agar apapun tindakan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ibu doakan semoga PJJ ataupun belajar di rumah yang kalian lakukan setiap hari diberi kemudahan, kelancaran, dan kalian diberi nikmat dalam menjalankannya, ya. Semoga menjadi pahala, sebab ikhlas itu merupakan suatu keharusan, ya. Sebab kalau kita ikhlas, maka seberat apapun pekerjaan maka akan terasa ringan. Namun jika kita tidak ikhlas, sekecil apapun perbuatan akan terasa menjadi berat dan menjadi beban pada diri kita, ya. Semoga Allah lindungi kita semua dari sifat yang tidak ikhlas tadi, ya, dari segala perbuatan yang tidak ikhlas tadi. Capek, tidak ikhlas itu capek dan melelahkan. Baiklah ananda sekalian yang soleh dan solihah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian tausiah dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga sekecil apapun ada manfaatnya untuk kita semua. Jika apa yang Ibu ucapkan itu benar, maka hakikatnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika apa yang Ibu ucapkan itu salah, maka semoga Allah mengampuni. Itu adalah kehilafan dari Ibu pribadi sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Semoga Allah curahkan kepada kita taufiknya dan inayahnya dan keridhoannya dan petunjuknya untuk senantiasa mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an. Semoga Allah menolong kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.